Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam olahraga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satrio Junianto dengan NPM 2013-05-1037. Yang terhormat pembimbing 1 Dr. Andres Dwi Priyono MPD. Yang terhormat pembimbing 2 Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Dan pembahas Dr. Andres Herman Tarigan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Speed dan Agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri Talang Padang. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Di tabel berikut ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok speed dan agility. Yang kedua, kelompok kontrol. Yang pertama, kelompok speed dan agility, tes awalnya SUM 155,04, tes akhir 134,10, dan kelompok kontrol tes awal 156,65 dan tes akhir 156,45. Yang kedua, average speed dan agility, tes awal 10,34, tes akhirnya 8,94, dan kelompok kontrol tes awal 10,44, tes akhir 10,43. Yang ketiga, standar devisa. Standar devisa kelompok speed dan agility tes awal 1,41. Yang selanjutnya tes akhir 1,53. Dan kelompok kontrol tes awalnya 1,48 dan tes akhirnya 1,44. Selanjutnya minimal 8,01, 7,11, 8,03, dan 8,24. Selanjutnya maksimal 12,67, 12,35, 12,75, 12,66. Modusnya min pada tes awal dan tes akhir 9,64. Kelompok kontrol tes awal modusnya 10,88, tes akhir 12,50. Mediannya tes speed dan agility tes awalnya 10,70, 9,17, dan kelompok kontrol 10,44, tes akhir 10,45. Hasil pretest dan posttest keterampilan dribbling kelompok latihan speed dan agility. Hasil dari tes speed dan agility SUM tes awal 155,04, tes akhirnya 134,10. Yang kedua, average tes awalnya 10,34, tes akhir 8,94. Yang ketiga, standar devisa tes awal 1,41, tes akhir 1,53. Yang keempat, minimal tes awal 8,101, tes akhir 7,11. Selanjutnya maksimal 12,67 dan 12,3
12,3435. Dan modusnya yang tes awal min, dan modusnya tes akhir 9,64. Yang ketujuh median 10,70, 9,17. Hasil pretest dan posttest keterampilan dribbling kelompok latihan speed dan agility. Di sini yang berkategori sangat baik satu orang 6,7%. Yang sangat baik tes akhir 6,40%. Dan kategori baik ada 4 orang di tes awal 26,7%. Di tes akhir yang baik 6 orang 40%. Yang kategori cukup di tes awal 6%, 6 orang 40%. Tes akhir yang kategori cukup 2 orang 13,3%. Yang kategori kurang 2 orang. Tes awal 13,3%. Tes akhirnya yang kurang 1 orang 6,7%. Yang sangat kurang 2 orang 13,3%. Tes akhirnya min 0%. Total 15 100%, 15 100%. Hasil pretest. Pada hasil pretest dan posttest keterampilan dribbling kelompok latihan kontrol, sum tes awal 156,65 dan tes akhir 156,45. Yang kedua average 10,44, tes akhir 10,43. Standar devisa tes awal 1,48, tes akhir 1,44. Minimal tes awal 8,03, tes akhir 8,24. Maksimal 12,75, tes akhir 12,66. Modusnya tes awal 10,88, tes akhir 12,50. Dan median 10,44 dan tes akhir 10,45. Selanjutnya hasil pretest dan posttest keterampilan dribbling kelompok latihan speed dan agility. Kategori sangat baik ada 1 orang. Tes awal 1 orang 6,7%. Yang tes akhir 1,67%. Kategori baik ada 5 orang 33,3%. Dan di tes akhir 4 orang 26,7%. Yang kategori cukup ada 4 orang di tes awal 26,7%. Di tes akhir ada 5 orang 33,3%. Yang kategori kurang ada 2 orang di tes awal 13,3%. Di tes akhir ada 4 orang 26,7%. Yang sangat kurang di tes awal ada 3 orang 20%. Di tes akhir ada 3,3%. Total 15 100%, 15 100%.
Uji prasyarat. Uji normalitas. Kelompok speed dan agility. Tes awal 0,088. Tes akhir 0,178. L-table 0,220. Yang kelompok kontrol tes awal 0,105. Tes akhir 0,108. Normal, di kategori masih normal. Uji homogenitas. Tes awal data F hitung 1,109, F table 2,484. Yang tes akhir 1,131, F tabelnya 2,484. Selanjutnya uji hipotesis. Uji pengaruh kelompok latihan speed dan agility. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 12,481, lebih besar dari T table sama dengan 2,145. Taraf signifikan A5% derajat kebebasan sama dengan N kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14, yang berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan posttest kelompok latihan speed dan agility. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang diterima. Uji hipotesis. Uji pengaruh kelompok kontrol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 0,191, lebih kecil dari T table sama dengan 2,145. Taraf signifikan A5% derajat kebebasan sama dengan N kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Data hasil pretest dan posttest kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan non-speed dan agility control terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Uji perbedaan posttest kelompok speed dan agility dan kelompok kontrol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 2,750, lebih besar dari T table sama dengan 2,048. Taraf signifikan A5% derajat kebebasan sama dengan N1 plus N2 kurang 2 sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28. Hal ini berarti ada perbedaan keterampilan dribbling bola basket yang signifikan antara data hasil posttest kelompok latihan speed dan agility dan kelompok kontrol. Jika dilihat dari nilai rata-rata tes akhir kedua kelompok dapat diketahui bahwa rata-rata keterampilan dribbling kelompok latihan speed dan agility adalah 8,94 detik, sedangkan kelompok kontrol lebih lambat yaitu 10,43 detik. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan speed dan agility sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan dribbling bola basket
pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Pembahasan. Hasil uji analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang dilakukan diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan dari latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Hal ini menunjukkan bahwa model latihan speed dan agility memberikan pengaruh terhadap kemampuan dribbling yang mana didukung oleh data penelitian. Adanya pengaruh itu terbukti dari hasil penelitian di mana tes akhir post-tes kemampuan kecepatan dribbling meningkat dari tes awal pre-test setelah diberikannya perlakuan berupa latihan speed dan agility. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko Wibisono pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Latihan Speed, Agility, dan Ball Feeling terhadap Kemampuan Menggiring Bola pada Pemain Akademi Putri Binangun KU17 tahun di Kulon Progo, di mana ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan menggiring bola siswi Akademi Putri Binangun KU17 tahun, serta penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro Darumoyo pada tahun 2021 tentang pengaruh latihan speed, agility, and quickness SAQ terhadap kecepatan berlari dalam bermain sepak bola, yang menyimpulkan bahwa latihan speed, agility, and quickness berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan lari pemain UKM sepak bola STKIP Modern Ngawi. Selanjutnya, bentuk latihan speed dan agility dalam penempatannya dikombinasikan dengan gerakan seperti koordinasi dengan bola atau tanpa bola. Latihan speed agility cukup disukai oleh para siswa yang memiliki teknik lari yang baik. Seakan-akan mereka sedang melakukan penetrasi ke daerah pertahanan lawan. Dalam pelaksanaannya, pengulangan latihan ini lebih banyak karena jarak yang digunakan tidak terlalu panjang dan tidak banyak rintangan yang dihadapi oleh siswa. Latihan speed dan agility merupakan salah satu metode latihan yang disarankan para ilmuwan dan peneliti olahraga dalam upaya meningkatkan kecepatan dan kelincahan atlet. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya. Menurut Latif dan Isyani tahun 2020, latihan speed dan agility merupakan metode latihan yang untuk mengembangkan kemampuan motorik dan kontrol gerak tubuh melalui pengembangan sistem Nephromes-Berler. Latihan speed dan agility bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet dalam melakukan gerakan-gerakan eksplosif multi arah dengan memprogram ulang sistem Nephromes-Berler untuk bekerja secara efektif dalam melakukan latihan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan dari latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan non-speed dan agility kelompok kontrol terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Yang ketiga, ada perbedaan keterampilan dribbling bola basket yang signifikan
antara data hasil post-test kelompok latihan speed dan agility dan kelompok kontrol. Saran yang pertama bagi siswa ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang terus berlatih dengan giat dan sungguh-sungguh, berusaha meningkatkan kemampuan bermain bola basket agar dapat berhasil mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua, bagi pelatih ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang agar selalu memberikan program latihan yang efektif dan efisien pada atletnya, memberikan model latihan yang bervariasi dan terprogram dengan baik, khususnya program latihan untuk meningkatkan keterampilan dribbling bola basket. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain selain variabel yang ada pada peneliti ini, sehingga penelitian tentang keterampilan dribbling bola basket dapat teridentifikasi lebih luas lagi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan durian itu, hitana membuka padang dengan manian molo tungi konsiran unang pola behita mardongan hasia holan nama berhaji rohai Aria nang bon ini saya busi saundro aki bohado ujung ni hubungan tahasia saya huripu itu setia ho salengo hape nomor dua holong dipudiki kau sangat pengadang malos diladangi songo di marohaki duga malala danguripu sangani di bayan holong kiga beme ame abu sai maita sai masude sai maholana unaga be korbanmu mari suang ari manang tiki holan aladi cinta pasubi Aria nang